Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari House of Prosperity. Pertanyaannya adalah apakah kesadaran seseorang akan mempengaruhi akses saat astral projection? Level kesadaran kita memang sangat mempengaruhi dimensi mana yang dapat kita akses ketika melakukan astral projection. Tapi bukan hanya kesadaran saja yang mempengaruhinya, tapi juga kondisi batin dan kondisi mental. Ketika kondisi mental kita sedang tidak stabil, sedang tidak baik-baik saja, dan kita memaksakan diri untuk melakukan astral projection, biasanya secara otomatis kita akan berada di dimensi yang kondisinya sebenarnya adalah proyeksi dari kondisi mental kita. Entitas yang kita temui di sana bisa saja adalah proyeksi dari apa yang ada di pikiran kita. Mungkin itu ketakutan, mungkin itu obsesi. Begitu juga dengan kondisi batin. Jika kondisi batin kita tidak stabil, terlalu banyak emosi negatif, terlalu banyak trauma yang belum diselesaikan, kita kurang melakukan shadow work, dan masih banyak kegelapan yang belum dirangkul, diproses, dan sebagainya macamnya, kita cenderung juga akan hadir atau hanya mampu mengakses alam atau dimensi yang satu frekuensi dan satu vibrasi dengan emosi-emosi negatif yang ada di dalam batin kita. Dan entitas yang kita temui di sana juga pasti adalah proyeksi dari kondisi batin kita. Jadi tidak sepenuhnya yang kita temui di sana itu wujud asli atau makhluk yang benar-benar makhluk hidup di sana. Karena bisa saja itu adalah manifestasi dari energi yang terpancar dari kondisi batin, kondisi hati kita, alam bawah sadar kita yang masih kotor, masih penuh dengan luka batin, trauma, dan kegelapan. Dan aspek-aspek yang selama ini kita sangkal. Jadi makhluk yang kita temui itu sebenarnya adalah upaya alam bawah sadar kita memberitahukan bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang belum beres. Ada kegelapan, ada trauma, ada luka batin, ada samskara atau endapan emosi negatif, dan lain sebagainya itu. Satu hal lagi yang mempengaruhi apa yang akan kita temui, apa yang akan kita alami selama kita melakukan astral projection adalah persepsi kita, pemahaman kita terhadap diri kita sendiri dan terhadap realitas lain. Ya, realitas lain maksudnya di sini adalah realitas yang non material, non fisikal. Sebagai contoh, seseorang yang masih berada dalam ilusi atau persepsi mengenai dualitas bahwa ada pertempuran atau ada bentrokan antara kubu kanan, kubu kiri, entitas jahat, entitas baik, makhluk negatif, makhluk positif, hal semacam itu adalah ilusi dualitas. Ketika kita masih melekat pada ilusi dualitas perpecahan semacam itu, kita cenderung akan masuk ke dimensi atau alam yang memang memiliki hal semacam itu. Dan makhluk di sana juga memiliki hal semacam itu sesuai dengan apa yang kita persepsikan. Sebagai contoh ya, di lingkungan sekitar kita, ada banyak orang, katakanlah ada 3, 4, atau 5 orang, sama-sama menerawang ke Laut Selatan. Orang yang basicnya atau dasarnya, praktiknya atau persepsinya dibentuk dari paham kejawen misalnya, pasti akan mendapati realitas di sana sesuai dengan apa yang dia persepsikan. Bangunannya seperti bangunan Jawa, orangnya berpakaian seperti orang Jawa, perilakunya juga seperti orang Jawa, bahasa yang digunakan juga bahasa Jawa. Kemudian orang kedua mempersepsikan, punya persepsi bahwa apa yang ada di Laut Selatan itu adalah tipu daya iblis, tipu daya Satan. Makhluk-makhluk yang ada di sana adalah antek-antek Satan. Jadi ketika mereka menerawang ke sana atau masuk ke dimensi sana, apa yang mereka alami, apa yang mereka temui di sana adalah proyeksi dari persepsi mereka sendiri. Kemudian ada lagi orang yang beranggapan bahwa punya persepsi apa yang ada di Laut Selatan adalah peninggalan Atlantis. Nah, pemahaman yang ada, persepsi yang ada di alam bawah sadarnya, yang ada di dalam pikirannya, itu akan mempengaruhi apa yang dia saksikan, apa yang dia alami di alam tersebut.
Jadi mungkin orang yang seperti ini akan menyaksikan sama sekali yang berbeda dengan yang disaksikan oleh yang basicnya kejawen atau yang basicnya uh, indigo-indigoan semacam itu ya. Jadi mungkin dia melihat teknologi yang sangat maju, melihat peradaban yang sangat maju, pakaian orang di sana sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang Jawa, bahasanya juga bukan bahasa Jawa, arsitekturnya juga bukan arsitektur Jawa. Kemudian persepsi lainnya mungkin bagi orang yang beranggapan bahwa apa yang ada di alam gaib Laut Selatan itu adalah alam dewi. Jadi persepsinya dia akan menyaksikan, akan mengalami pengalaman sesuai dengan apa yang ada di alam pikirannya. Jadi dia bertemu dengan entitas-entitas yang sangat ilahiyah atau berwujud semacam dewi, dan peradabannya juga peradaban-peradaban yang khas dewa dewi, bahasanya juga mungkin bahasa khas dari dewa dewi dan sebagainya macamnya. Saya pribadi memiliki pengalaman ketika saya penasaran dengan seperti apa sih peradaban yang ada di Laut Selatan dan juga asal-usul dari Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul dan sebagainya itu. Jadi saya karena posisinya saya sudah ada di posisi yang netral secara batin dan secara mentalitas, saya sudah tidak mengkategorikan dualitas itu sebagai sesuatu yang saling berbenturan. Tapi saya menganggapnya itu adalah sesuatu yang berkesinambungan ya. Mereka ada bersamaan secara harmoni. Tidak ada yang absolut baik, tidak ada yang absolut jahat. Ya, jadi saya sudah bukan pemahaman saya, persepsi saya bukan lagi tentang baik, jahat, baik, buruk, positif, negatif, kubu kanan, kubu kiri. Saya sudah tidak mempermasalahkan hal itu lagi ya. Jadi saya melepaskan ke semesta, mengintensikan saya ingin mengetahui kebenaran mengenai peradaban yang ada di Laut Selatan dan kebenaran mengenai asal-usul Kanjeng Ratu Kidul dan juga Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Jadi saya kemudian berserah saja, berpasrah, menyerahkan semua intensi saya kepada semesta, kepada higher self, dan kepada spirit guide. Dan secara otomatis ini tanpa saya sengaja melakukan astral projection, dan saya ada mengalami proses keluar dari badan. Saya tidak mengalami yang namanya keluar dari badan. Jadi ketika saya melakukan astral projection, saya jarang sekali mengalami yang namanya sensasi keluar dari badan dan saya melihat tubuh saya sendiri, tidak. Saya secara otomatis akan diteleportasikan ke dimensi atau alam yang sesuai dengan vibrasi frekuensi saya saat itu. Jadi kadang saya masuk ke alam yang buruk karena dan mengalami hal yang buruk juga karena memang ada sesuatu yang harus saya proses di dalam batin ataupun mental. Kadang saya di alam yang baik karena memang saat itu vibrasi dan frekuensi batin dan pikiran saya sedang baik dan sebagainya. Nah, karena saat itu mungkin semesta melihatnya saya berada di posisi yang netral, semesta langsung menteleportasikan saya ke dimensi yang bukan berkaitan dengan budaya Jawa, bukan berkaitan dengan teori konspirasi mengenai bahwa apa yang ada di Laut Selatan itu adalah antek-anteknya Satan dan lain sebagainya. Jadi saya langsung berada di sebuah dimensi yang sangat membuat saya tercengang, karena itu pertama kalinya saya menyaksikan peradaban yang ada di Laut Selatan. Tapi semuanya secara total itu berbeda. Tapi saya tahu itu adalah posisinya atau titik koordinatnya itu berada di Laut Selatan. Hanya saja mungkin berada di realitas atau densitas yang berbeda. Ya, saya berasumsi itu kemungkinan adalah realitas 5 densitas, karena realitas 5 densitas itu beroperasi pada vibrasi netralitas atau netral ya. Ketika kamu bisa netral secara batin, pemahaman kamu netral, mentalitas kamu juga netral, sangat mungkin kamu bisa masuk mengakses atau mengalami pengalaman di alam eterik realitas 5 densitas. Saya akan sedikit memberikan penggambaran apa yang saya alami di sana ya. Jadi saya tidak melihat pendopo, gapura, alun-alun, kereta kencana, suara gamelan. Saya tidak melihat hal semacam itu. Saya juga tidak melihat orang berbusana Jawa yang khas sekali dengan penggambaran hijau-hijau khas kerajaan Laut Selatan semacam itu. Saya sama sekali tidak menyaksikan yang semacam itu. Tapi di sini saya perlu menekankan ya, bukan berarti yang hijau-hijau atau yang berbau Jawa seperti itu tidak ada. Ada,
Saya tahu ada, tapi mungkin itu berada di realitas yang lain, realitas dengan densitas yang lain. Nah, di sana yang saya saksikan adalah sebuah peradaban. Peradaban ini tidak melekat di tanah, tidak mengambang di air, tapi mengambang di udara. Ya, tapi titik koordinatnya itu masih di Laut Selatan ya. Jalanannya terbuat dari marmer. Kemudian bangunannya ini unik ya. Bangunannya itu tidak ada bangunan yang seperti rumah beratap semacam itu, tapi semuanya itu berbentuk menara menjulang dan terbuat dari kristal. Saya tidak tahu itu kristal apa, tapi warnanya bening ya. Kemudian orangnya di sana berpakaian semuanya serba putih, putih, putih agak silver dan mereka semua mengambang ya, mengambang berjalannya itu mengambang terbang ya, tidak menapak di jalanan marmer. Kemudian mereka juga tidak berbicara menggunakan bahasa Jawa ya. Tapi yang saya alami sendiri, mereka berkomunikasi dengan cara telepati ya, menyesuaikan dengan siapa yang mereka ajak bicara. Tapi di sana mereka menggunakan bahasa asli mereka sendiri. Tapi ketika mereka berkomunikasi dengan saya, mereka menggunakan bahasa Indonesia karena saya memahami bahasa Indonesia. Jadi ada satu orang ini ya menghampiri saya kemudian bertanya, ada keperluan apa datang kemari? Saya menjawab ya, saya ingin belajar tentang sejarah. Saya ingin tahu mengenai peradaban yang ada di Laut Selatan, mengenai Kanjeng Ratu Kidul, mengenai Roro Kidul dan lain sebagainya. Kira-kira kalau mau belajar hal yang semacam itu saya harus perginya kemana ya? Oh silakan pergi ke sana. Nah, saya diarahkan ke sana itu ya. Saya tinggal mengikuti jalan tersebut dan menemukan sebuah bangunan bentuknya menara-menara berpilar semacam itu ya. Dan saya masuk dan ternyata itu adalah sebuah perpustakaan. Uniknya perpustakaan di sini tidak berisi buku ya, tidak berisi buku tapi berisi kristal. Jadi ada yang bentuknya kristal lancip seperti ini ya, ada yang kristalnya bulat, berbagai macam jenis kristal. Bentuknya juga berbagai macam. Dan di situ saya berhadapan dengan satu meja. Entah kenapa saya di situ secara insting atau intuisi saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya tinggal meletakkan tangan saya di meja tersebut. Mejanya bening ya seperti kaca. Seolah meja tersebut memindai apa yang ada di dalam batin saya, apa yang ada di pikiran saya. Dia mencari tahu apa yang saya butuhkan. Nah, secara otomatis kemudian datang entah dari mana datang sebuah bola kristal. Bola kristal ini kemudian mendarat di depan saya. Kemudian bola kristal ini uniknya dia bisa bertransformasi, mungkin menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam pikiran saya ya. Kemudian dia berubah menjadi sebuah buku atau kitab yang sangat tebal dan dia secara otomatis ketika saya menyentuh buku tersebut, dia terbuka secara cepat dan saya hanya mengakses informasi yang saya benar-benar saya niatkan di awal tadi ya, yang saya butuhkan. Jadi yang lainnya tidak bisa saya akses. Jadi pengetahuan tersebut tidak saya baca, tapi saya pindai dan secara otomatis itu seolah terunduh ke pikiran saya sendiri dan tersimpan sebagai arsip di alam bawah sadar. Setelah saya tersadar dari sebenarnya itu posisinya saya meditasi ya, saya bangun tersadar, saya masih tercengang. Itu yang saya lihat beneran atau saya halu ya? Kok nggak ada pendopo, kok nggak ada istana, nggak ada gerbang-gerbang gapura Jawa, nggak ada musik gamelan, kok nggak ada orang berpakaian hijau, nggak ada tentara-tentara khas kerajaan Jawa. Ini aku bener apa enggak yang aku lihat ini bener apa aku halu? Tapi kemudian saya menanamkan ke dalam diri saya untuk mengenyahkan keraguan tersebut ya. Apa yang saya alami, apa yang saya saksikan adalah sudah sesuai dengan kehendak sejati saya, sesuai dengan vibrasi, frekuensi saya, sesuai dengan apa yang saya butuhkan, dan sesuai dengan yang sudah digariskan atau ditetapkan oleh semesta. Jadi saya melepaskan itu saja dan lambat laun informasi yang semula hanya berupa energi atau vibrasi frekuensi yang tersimpan di alam bawah sadar, itu mulai tertuang dalam bentuk tulisan. Jadi saya tidak tahu itu tulisan. Saya menulis begitu panjang dan jadilah cerita asal-usul yang sudah saya ceritakan di YouTube ya. Dari ada bangsa Katara, ada bangsa Hefaim yang datang melakukan penelitian dan lain sebagainya itu. Dan saya juga mendapatkan pengetahuan tambahan bahwa apa yang saya alami itu memang benar, itu adalah realitas 5 densitas. Dan
peradaban yang saya saksikan itu adalah peradaban yang ada kaitannya dengan bangsa Katara. Jadi kemungkinan itu adalah peradaban Atilasa ya. Peradaban Atilasa yang berada di realitas 5 densitas alam eterik. Nah, kemudian saya juga mendapatkan pengetahuan bahwa ada juga sosok-sosok yang memang sering ditemui oleh orang-orang ini ya, yang serba hijau, serba Jawa dan sebagainya macamnya itu, makhluk seperti itu ada. Tapi mereka berada di alam eterik yang densitasnya itu densitas 4 ya. Berarti masih di bawahnya. Cirinya berbeda ya. Densitas 4 mereka makhluk yang masih dominan ya hidupnya, beroperasi dominan pada satu polaritas saja ya. Dominan positif atau dominan negatif seperti itu. Meskipun di dalam satu individu bisa ada positif dan negatif ya, tapi individu tersebut selalunya memiliki dominan negatif atau dominan positif. Kalau bisa dipresentasikan, bisa mereka 80 hingga 90% positif atau 80 hingga 90% negatif. Seperti itu ya. Sedangkan di realitas 5 densitas itu netral. Tidak ada dominan positif, tidak ada dominan negatif. Semuanya netral. Jadi 50-50 netral ya. Jadi tidak ada makhluk yang benar-benar baik, tidak ada makhluk yang benar-benar jahat. Semuanya berkesadaran bahwa keduanya itu ada di dalam diri dan keduanya itu harus berjalan secara berkesinambungan atau secara harmoni seperti itu. Oke, ya, itu sedikit kisah dan juga menjawab pertanyaan kamu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ya bisa memuaskan lah apa yang sudah menjawab pertanyaan kamu, intinya ya sudah menjawab pertanyaan kamu. Sampai jumpa di video makin sekali yang lain.